Hellcat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Naima Zuria dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai novel. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai novel sejarah. Nah, mengapa novel sejarah terlebih dahulu kita pelajari? Karena membaca novel sejarah tentunya lebih mudah karena latarnya itu berdasarkan sejarah. Nah, latar tersebut pasti kalian sudah kenal karena banyak cerita bersejarah yang pernah kalian dengar. Nah, artinya kalian sudah mengenal novel yang mengandung sejarah latarnya. Nah, untuk sekarang ini kita akan mempelajari lebih jauh dan lebih luas, membahas mengenai novel yang umum dari segi latarnya ya. Nah, novel itu merupakan karya sastra prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak, kemudian sifat setiap perilakunya. Nah, ketika kalian mempelajari sebuah novel sejarah, pada kesempatan ini juga akan diakhiri dengan rancangan sebuah novel. Novel yang termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, juga menonjolkan watak dan sifatnya. Nah, untuk memperluas pengalaman kalian harus membaca novel terlebih dahulu. Nah, untuk membantu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi kalian, kalian harus mempunyai novel terlebih dahulu agar kalian bisa menganalisis dan mengembangkannya terlebih dahulu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penafsiran pandangan pengarang terhadap kehidupan. Nah, dalam pembelajaran kali ini materi yang saya sampaikan, saya harapkan siswa dapat mengungkapkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, kemudian menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya mempunyai contoh. Nah, ini salah satu contoh novel yang saya punya. Judulnya Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Nah, di sini dalam pandangan pengarang dalam kehidupannya, kita harus tahu terlebih dahulu cerita tentang novel tersebut. Oke, kita akan membaca biografi tentang pengarang novel Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Nah, di sini Kirana Kejora lahir di Ngawi 2 Februari 1972, mulai menulis sejak 9 tahun. Lulusan cum laude Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Sebelum memutuskan sebagai penulis penuh waktu, Kirana adalah peneliti sosial ekonomi perikanan Unibra tahun 1991 sampai 1993. Staf pengajar pada SMK di Pasenan Citra Darmaja Lampung 1996 sampai 2000. Staf ahli sosial ekonomi proyek manajemen monitoring konsultan di Sulawesi Tenggara 2000 sampai 2001. Staf pengajar pada Universitas Hang Tuan Surabaya pada tahun 2003 sampai 2004. Kemudian wartawati tabloid infotainment
pemakalah seminar wajah kepengarangan Muslimah Nusantara di Malaysia tahun 2009, telah menulis 40-an skrip film TV, skrip Winters film layar lebar Munajat Cinta Sang Gibran dan Hasduk, skrip Winter film layar lebar Munajat Cinta Sang Gibran dan Hasduk berpola, buku Kepak Elang Merangkai Edelweiss, Selingkuh, Perempuan dan Daun, Elang, Binatang Anak Tuhan, Querido, Air Mata Terakhir Bunda, serta novel ke-17-nya yaitu Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Nah, demikian tulisan Kirana Kejora di lembar-lembar novel ini. Novel yang mengisahkan tokoh bernama Arjuna, panggilannya Juna ya, seorang ayah muda yang menjadi orang tua tunggal karena ditinggal istri tercintanya yang meninggal saat melahirkan anaknya sematawayang. Arjuna Dewangga awalnya mungkin tak pernah menduga ia akan menikah muda untuk kemudian menjadi seorang orang tua tunggal. Nah, ketika masih kuliah di Jogja, Arjuna berpacaran dengan Keisa Meizuki, gadis Jepang yang sedang mengikuti program penelitian dan pertukaran mahasiswa di jurusan Arkeologi FIB UGM. Sayangnya hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua mereka. Tidak ingin cinta mereka kandas, mereka memutuskan untuk menikah dalam usia muda walaupun tanpa restu dari orang tua masing-masing. Pernikahan mereka membuahkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Rajendra Mada Prawira atau kerap dipanggil Mada. Sayangnya Kaisa meninggal saat melahirkan Mada hingga akhirnya Juna harus sendirian mengurus putranya seorang diri dengan dibantu oleh dua orang pembantunya yang setia. Sepeninggalan istrinya, Juna memutuskan untuk tinggal di Jakarta bersama anak dan dua pembantunya. Nah, novel ini menceritakan dengan detail bagaimana Juna membesarkan anaknya mulai dari bayi hingga beranjak dewasa. Dengan segala suka dan duka, tantangan yang dihadapi seperti bagaimana menghadapi Mada yang sakit, mengantarkan Mada ke sekolah untuk memperingati Hari Ibu, bagaimana Juna menghadapi perubahan-perubahan fisik yang dan dapat berpikir karena Mada mulai menginjak remaja, hingga perjalanan napak tilasnya ke Jogja dan Solo bersama Mada untuk menjejaki tempat-tempat di mana Juna dan Kaisa pernah menikmati kebahagiaan seperti sepasang suami istri. Nah, novel ini termasuk novel yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam novel ini mudah dipahami oleh semua usia sehingga memudahkan bagi pembacanya. Yang pasti kalian nih dalam novel ini membuat kita memahami akan artinya kesendirian, kemudian kesetiaan, hubungan antara ayah dan anak, kemudian ada pengorbanan, lalu perjuangan hidup dan cinta ayah yang tak pernah berakhir pada anaknya. Nah, dan memuat ensiklopedisnya itu membuat novel ini menjadi novel yang memberikan banyak pengetahuan kepada pembaca. Nah, dari situ kita bisa mengetahui pandangan pengarang kenapa novel ini ada dan menerangkan pengarang. Nah, novel ini dimaksudkan itu menceritakan tentang yang menjawab pertanyaan pandangan pengarang
terhadap kehidupan dalam novel ini itu maksudnya apa? Nah, novel ini tidak sekedar menceritakan bagaimana suka dukanya seorang ayah membesarkan anak semata wayangnya seorang diri dan gambaran cinta seorang ayah terhadap anaknya saja. Namun, novel ini juga kaya dengan muatan-muatan ensiklopedis tentang banyak hal yang membuat pembaca terbuka wawasannya baik secara filosofis maupun pengetahuan. Nah, seiring perjalanan tokoh Juna dengan Mada yang merupakan tokoh sentral dalam novel ini, penulis memasukkan banyak sekali ragam pengetahuan bagi pembaca dari filosofi elang dan filosofi baju tradisional Jawa. Kemudian ada kota buku Chibocho dan perayaan Hanami di Jepang. Lalu ada perjalanan sebuah grup band rock, keraton Pakubawana, sejarah warung angkringan sego kucing, candi Sukuh, kemudian ada Prambanan dengan Sendratari Ramayana, filosofi Gajah Mada, dan masih banyak lagi. Kemudian itu ragam muatannya ensiklopedis dalam novel ini di sisi memang dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca, namun di sisi lainnya dapat membuat alur cerita novel ini menjadi tersendat karena adanya paragraf-paragraf yang menjelaskan tentang hal-hal yang di atas. Nah, bagi mereka yang menyukai kisah dengan alur yang mengalir dan dramatik, kehadiran muatan ensiklopedis dalam novel ini dapat dianggap sebagai yang cukup mengganggu ya. Bagi mereka yang menyukai novel yang tidak menyuguhkan sebuah drama kehidupan semata, novel ini dapat menjadi pilihan yang terbaik. Nah, karena kisah dengan muatan budaya, kemudian ada filosofi, sejarah, dan pengetahuan dalam buku ini membuat novel ini sangat baik dibaca oleh para pelajar atau siapapun yang memiliki rentan keterbacaan yang panjang mulai dari usia remaja hingga dewasa. Nah, namun terlepas dari semua itu, novel ini dapat sambutan yang baik dari pembacanya. Nah, apa itu namanya? Menurut penulis, kita dapat memahami arti kesendirian. Nah, kesetiaan, kemudian hubungan antara ayah dan anak, lalu ada pengorbanan, perjuangan hidup, dan cinta ayah yang tak pernah berakhir pada anaknya. Dalam novel ini itu membuat banyak pengetahuan pembaca karena tidak hanya dramatis saja yang disajikan, tetapi juga ada unsur ensiklopedisnya. Nah, seperti itu. Oke, itu gambaran dari maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut. Oke, semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan mengenai menangkap maksud dari pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut, kemudian menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan novel tersebut. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, subscribe video ini agar saya bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dan kebahasaan dalam novel tersebut. Nah, saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.